Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar? Semoga kita semua sehat selalu dan selalu bersemangat menuntut ilmu walaupun pandemi sedang melanda kita. Kali ini bertemu lagi dengan kakak Rohmiati Oktiana dari Universitas Mataram. Nah, dalam video pembelajaran kita kali ini, kakak akan menyampaikan materi tentang fluida statis dengan subbab hukum Archimedes. Sebelum kita masuk ke materi, kakak akan menyampaikan kepada adik-adik semua tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama adalah menyebutkan definisi dari fluida statis. Yang kedua adalah menyebutkan definisi dari hukum Archimedes. Yang ketiga adalah melakukan atau melihat demonstrasi tentang hukum Archimedes. Yang keempat adalah mengetahui kondisi benda tenggelam, melayang, dan terapung. Dan yang terakhir adalah mengetahui penerapan dari hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, langsung saja kita akan membahas definisi dari fluida statis. Kira-kira adik-adik semua sudah tahu apa itu fluida? Fluida merupakan istilah untuk zat yang mampu mengalir. Zat alir adalah zat yang mengalir seluruh bagian-bagiannya ke tempat lain dalam waktu yang bersamaan. Zat alir mencakup zat dalam wujud cair dan wujud gas. Zat padat seperti batu dan besi tidak dapat mengalir sehingga tidak bisa digolongkan dalam fluida. Fluida itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Fluida statis adalah jenis fluida yang tidak bergerak, contohnya adalah air di dalam gelas. Dan fluida dinamis adalah jenis fluida yang bergerak, contohnya adalah air sungai. Nah, dalam video pembelajaran kita kali ini, kita akan fokus membahas tentang fluida statis. Sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam materi, kakak ingin bertanya kepada adik-adik semua, apakah ada yang pernah menaiki kapal laut? Mengapa ya kapal laut yang sangat besar itu dapat mengapung? Kira-kira ada yang tahu jawabannya? Baik, bila adik-adik belum tahu jawabannya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Jadi, pada zaman dahulu ada seorang matematikawan yang berasal dari Yunani bernama Archimedes. Archimedes diperintahkan oleh raja untuk menyelidiki apakah mahkota emasnya dicampuri perak atau tidak. Archimedes memikirkan masalah ini dengan sungguh-sungguh, akhirnya merasa sangat letih dan memilih untuk menceburkan dirinya ke dalam bak mandi umum yang dipenuhi oleh air. Di sini ia melihat bahwa ada air yang tumpah ke lantai dan seketika itu pula ia menemukan jawabannya. Volume air yang tumpah pada bak mandi sebanding dengan massa atau berat Archimedes itu sendiri. Jadi dengan memasukkan mahkota raja ke dalam air, Archimedes dapat mengetahui apakah mahkota tersebut dicampuri perak atau tidak. Archimedes pun bangkit dan berlari sepanjang jalan ke rumahnya. Setibanya ia di rumah, ia berteriak kepada istrinya, "Eureka, Eureka!" yang artinya, sudah kutemukan, sudah kutemukan. Lalu hukum Archimedes pun muncul. Hukum Archimedes menyatakan bahwa jika suatu benda dicelupkan ke dalam fluida, maka benda itu akan mendapatkan gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Gaya angkat ke atas atau gaya apung terjadi karena adanya perbedaan tekanan fluida pada kedalaman yang berbeda. Tekanan fluida bertambah terhadap kedalaman. Semakin dalam fluida, maka semakin besar pula tekanan fluida tersebut. Ketika suatu benda dimasukkan ke dalam fluida, maka akan mendapatkan perbedaan tekanan antara fluida bagian atas benda dan fluida bagian bawah benda. Fluida yang terletak pada bagian bawah memiliki tekanan yang lebih besar daripada fluida yang berada di bagian atas benda. Sebuah benda yang tenggelam seluruhnya atau sebagian dalam suatu fluida akan mendapatkan gaya angkat ke atas yang sama besarnya dengan berat fluida yang dipindahkan. Saat volume benda tercelup Vc, maka volume fluida itu juga berpindah sebesar Vc, sehingga gaya angkat atau gaya Archimedes dapat dirumuskan dengan Fa sama dengan W zat cair yang dipindahkan, atau Fa sama dengan massa jenis dikali gravitasi dikali volume. Agar adik-adik semua lebih memahami penjelasan, mari kita lihat contoh demonstrasi berikut.
menyimpulkan bahwa apabila sebuah benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka ada 3 kondisi yang terjadi pada benda tersebut, yaitu tenggelam, mengapung, dan melayang. Benda tenggelam terjadi karena massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. Benda mengapung terjadi karena massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Dan benda dikatakan melayang apabila massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Lalu, apa ya fungsi garam pada video demonstrasi tersebut? Jadi, fungsi garam ini adalah untuk memperbesar massa jenis zat cair, di mana kita ketahui bahwa massa jenis adalah ukuran seberapa padat massa suatu benda, sehingga semakin banyak kita menambahkan garam, maka massa jenis air akan semakin besar. Ternyata cukup sederhana ya. Untuk melakukan percobaan pembuktian dari hukum Archimedes ini, adik-adik semua bisa melakukannya atau mencobanya di rumah masing-masing. Lalu, apa ya penerapan dari hukum Archimedes ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, jadi penerapan dari hukum Archimedes ini dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak. Di antaranya adalah yang pertama, balon udara, yang kedua adalah kapal selam, dan yang ketiga adalah hidrometer. Nah, tadi di awal kakak sempat bertanya kepada adik-adik semua, mengapa ya kapal laut yang sangat besar itu dapat mengapung? Ada yang tahu jawabannya? Jadi, kapal bisa mengapung karena massa jenis dari kapal itu sendiri lebih kecil daripada massa jenis air, dan gaya angkat yang diterima kapal itu lebih besar daripada massa kapal. Baiklah, dari penjelasan yang sudah kakak sampaikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa dalam fluida statis terdapat 3 kondisi benda, yaitu tenggelam, mengapung, dan melayang. Dan hal tersebut dipengaruhi oleh massa jenis ketika benda itu tercelup atau berada dalam air. Sekian video dari kakak, semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.